Assalamualaikum Bu Eva, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, Bu. Ibu gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat juga, ikut senang saya dengarnya. Tapi saya lihat kayaknya Bu Eva nih semangat tapi agak kurang semangatnya ya. Iya nih, Bu. Ada sedikit problem yang ingin saya diskusikan nih, Bu. Yang mudah-mudahan dengan kita sharing-sharing nanti ketemu jalan keluarnya gitu, Bu. Oh iya, kalau boleh tahu nih kira-kira apa ya permasalahannya? Begini, Bu, saya memiliki problem di kelas saya. Jadi mereka itu memiliki pengetahuan yang beragam, kesiapan belajar yang beragam. Ada anak yang cepat gitu ya dalam menerima materi yang kita berikan, karena mereka memiliki kemampuan yang sudah bisa membaca, sudah bisa memahami, kemudian orang tuanya juga support untuk mendukung di rumah. Ada juga nih sebagian anak, tapi tidak terlalu banyak. Walaupun tidak terlalu banyak, tapi kan sangat mempengaruhi ya, Bu, ya, di kelas itu jika anak-anak ada Iya. yang terlambat dari yang lainnya. Nah, di sini saya memiliki 2 anak, Bu, yang membacanya belum terlalu lancar. Kemudian ketika dia menulis dengan pikirannya sendiri, dia misalnya mau nulis pintu dibuka misalnya. Nah, pasti ada saja yang ketinggalan hurufnya. Itu karena keterampilan membacanya kurang, seperti itu, Bu, kendala yang saya alami. Kemudian saya juga ini, Bu, belum terlalu mahir dan belum terlalu paham mengenai kan kita di kurikulum mereka ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi kan, Bu, ya. Oh Nah, di situ iya. saya juga belum terlalu paham, gitu, Bu. Mm-mm. Oh jadi Bu Eva ini yang pertama karena ada anak-anak ibu ya yang masih kurang dalam membaca karena memang kemampuannya yang belum bisa membaca juga orang tuanya ada yang mendukung, ada yang enggak dan yang kedua permasalahan ibu ini karena ibu juga masih belum terlalu paham ya Bu ya dengan pembelajaran diferensiasi. Tapi Betul. kalau boleh tahu nih Mbak ya Bu ya, kira-kira apakah Ibu sudah mencari penyebabnya ya kenapa anak-anak itu masih ada yang belum bisa membaca, masih belum bisa mengetahui apa yang dia harus tulis. Kira-kira Ibu sudah tahu belum ya mencari penyebabnya? Ya, Bu, setelah saya perhatikan, ternyata anak itu memang kurang dibimbing dalam membacanya di rumah, apalagi dia udah kelas tinggi kan. Nah, Ya. sedangkan kita di kelas tinggi itu sudah tidak mengajarkan itu lagi, kita udah fokus ke materi-materi. Nah, saya juga di kelas kurang juga dalam membimbing mereka. Orang tua di rumah juga sama kurang membimbingnya. Begitu, Bu. Kurang bimbingan sih, Bu, ya, penyebab mereka. Kalau untuk masalah yang kedua, kira-kira penyebabnya apa ya Bu? Selama ini yang Ibu masih bisa belum paham, kesulitan dalam pembelajaran diferensiasi. Oh iya. Nah, itulah, Bu. Kan diferensiasi itu ada 3 kan, Bu, ya, ada konten, proses, sama produk. Nah, di dalam konten ini yang saya masih belum paham dalam menyampaikan materi kepada anak-anak, kan dia punya berbagai macam, minat belajar gitu ya, Bu, ya. Nah, Iya, ini iya, iya. kekurangan saya nih, saya belum mendapatkan mungkin gambaran lah, gambaran yang di SD ya, Bu, ya, yang di SD. Itu seperti apa, baru sebagian-sebagian aja yang bisa saya serap gitu, Bu. Belum terlalu banyak referensi yang saya dapatkan yang bisa saya pahami gitu, Bu. Oh, kira-kira seberapa besar harapan Ibu terhadap murid Ibu dan terhadap diri Ibu untuk memahami pembelajaran diferensiasi dan seberapa besar harapan Ibu terhadap siswa Ibu agar mereka lebih bisa memahami pelajaran Ibu, bisa menulis, bisa membaca sesuai harapan Ibu. Iya, Bu. Kira-kira dalam rentang 1 sampai 5 nih. Sekarang Mhm. ada di rentang berapa ya, Bu ya, anak-anak ini? Anak-anak sudah di rentang kalau menurut saya ya, Bu, ya, karena kan baru 2, cuma 2 anak saja ya, Bu, ya, yang itu, 6 lah, Bu. 6 ya. Kira-kira Iya. yang Ibu harapkan rentang berapa nantinya, Bu? Saya maunya sih 10, Bu. 10. Iya ya, Bu. Bagus. Itu udah Iya, sangat bagus ya, karena itu iya, harapan kita. Terus kira-kira nih, karena Ibu ingin mencapai 10 rentang itu, tentunya kan ada langkah-langkahnya. Nah, ya, kira-kira bagaimana langkah-langkah yang akan Ibu terapkan ke ya, depannya? ya. Saya sih inginnya ketika apa, agar mencapai 10 itu, yang pertama saya akan
meminta bantuan ya kepada orang tua murid tersebut agar dia harus dibimbing lagi nih di rumah karena di sekolah juga apa waktunya tidak banyak. Kemudian saya juga akan membimbing dia, memberikan waktu luang saya, waktu-waktu kosong saya untuk membimbing mereka. Karena sampai sejauh ini itu minim sekali saya lakukan kepada mereka, Bu. Saya menyadari sih, saya menyadari keinginan saya untuk membimbing mereka tuh masih kurang. Dan ini kan udah mau ulangan semester kan, Bu. Nah, akan Iya. berdampak sekali di sini gitu. Karena kemarin-kemarin saya kurang membimbing mereka. Untungnya ini masih semester 1, masih ada kesempatan saya untuk bisa membimbing mereka. Kemudian untuk mengenai pembelajaran diferensiasi Kak, saya kan memang baru sekali aja itu menerapkannya waktu kita pelajaran di modul 2.1 ya Bu, baru sekali saya menerapkannya. Karena memang pembelajaran berdiferensiasi ini kan kita perlu kesiapan yang banyak ya Bu ya. Iya, betul. Dari bagaimana kita mempersiapkan kontennya, dari minat-minat belajar mereka yang berbeda-beda, kemudian prosesnya, nah itu kan Bu. Nah ini saya harus lebih banyak belajar lagi, mungkin nanti saya akan bertanya kepada rekan-rekan yang sudah menerapkannya gitu ya Bu ya, agar saya ini ada gambaran lah, terutama yang SD sih Bu, karena kalau yang SMP kan saya ini apa kurang kurang apa namanya kurang nyata lah kalau dia SMP, itu karena pengetahuannya berbeda, keterampilannya berbeda. Nah, seperti itu Bu, agar nanti bisa mencapai 10, saya juga bisa maksimal kepada anak-anak dan anak-anak nanti hasilnya juga maksimal, seperti itu Bu. Wah, luar biasa ya langkah-langkah yang akan diterapkan oleh Bu Eva ini. Yang pertama memang harus komunikasi ya Bu ya dengan orang Ya, tua betul. mengenai siswa yang kurang tadi dalam menulis. Dan yang kedua mengembangkan diri dengan belajar apa mandiri, memahami pembelajaran berdiferensiasi tentunya di tingkat SD kan ya Bu ya tadi ya. Betul Ibu. Itu sudah sangat luar biasa langkah-langkah yang akan ditempuh oleh Ibu Eva ini. Terus Ya, kira-kira kapan ya Bu ya yang akan Ibu eh, terapkan nih langkah-langkahnya? baik. Untuk mengkomunikasikan kepada orang tua, ini secepatnya Ibu, bisa jadi malam ini saya langsung WA orang tuanya, karena mengingat seminggu lagi tanggal 4 kami sudah ulangan. Nah, otomatis anak yang kurang tadi itu memang harus ekstra dibimbing oleh orang tuanya. Langsung saya WA malam ini, kemudian untuk pembelajaran berdiferensiasinya akan saya langsung karena kan kita kalau enggak mencoba, enggak tahu kekurangannya di mana gitu kan, Bu. Betul, betul, Nah, saya betul. akan mencoba, nanti saya akan mulai dalam minggu ini sebelum ulangan, saya akan mencoba ada beberapa materi yang memang belum disampaikan, saya akan mencoba untuk pembelajaran berdiferensiasinya. Kemudian nanti apa saja kekurangan dalam dalam nanti saya minta nih diamati sama teman saya, nanti saya mau lihat apa ya yang kurang dari pembelajaran saya, seperti itu, Ibu. Wah, luar biasa. Berarti dalam waktu dekat ini ya Bu ya? Ya, dalam waktu dekat Alhamdulillah insya Allah. mudah-mudahan lancar ya Bu ya sesuai yang diharapkan. Terus kira-kira siapa saja yang akan Ibu libatkan ya dalam kegiatan rencana Ibu ini? Ya, yang pertama orang tua yang bersangkutan, kemudian rekan guru saya, kemudian nanti rekan sejawat saya yang berada mungkin di luar sekolah saya, yang akan saya mintakan pendapatnya, kemudian pengetahuan lebih lah tentang pembelajaran berdiferensiasi ini. Ah, oke. Berarti orang tua ya Bu ya, itu untuk Ya, intinya saling berkolaborasi gitu ya Bu ya. betul, betul sekali Bu, Oke, betul. bagus sekali itu Ibu. Ya. Eh, dari perbincangan kita nih dari awal sampai akhir, kira-kira bagaimana perasaannya yang sudah dikeluarkan gitu ya, unek-unek dari Bu Seva itu? Iya, alhamdulillah ya Bu, saya merasa senang sekali ada yang bisa mendengarkan apa yang saya rasakan, bisa mengerti apa yang saya rasakan, kemudian percakapan kita ini membuahkan hasil gitu. Hasilnya itu dari diri saya sendiri ternyata, "Oh Iya, iya ya saya betul. kekurangannya di sini ya, harus diperbaiki di sini." Jadi, eee, tanpa ada rasa digurui atau tanpa ada rasa di-judge seperti itu ya Bu ya, di-label, saya merasa Iya. senang Bu, saya menemukan solusi dari Iya. permasalahan saya sendiri. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Ibu, mungkin di lain waktu kita masih bisa berbincang-bincang lagi mengenai masalah-masalah kita ya Bu ya. Iya, Dan sukses mudah-mudahan ya Bu. terus ke depannya ya Bu ya Eva. Iya, Selalu terima kasih. semangat pastinya. Sukses.
Sukses sukses. Mungkin cukup sekian kali ya, Bu, ya, karena saya ada janji nih, Bu, dengan Oh, kamu. ya. Ya, Ya, Bu, mohon maaf nggak ya, apa-apa. Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, Bu Eva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ulin ya, sampai bertemu Sama-sama. lagi.